Erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Lampung Selatan Minggu siang sudah melandai. Namun status gunung masih di level 2 atau waspada. Wisatawan dan nelayan dilarang mendekati gunung dalam radius 2 km. Dari pos pantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa Lampung Selatan, Gunung Anak Krakatau terlihat masih menyemburkan abu vulkanik dengan ketinggian 200-300 meter. Pukul 8.09 ya, itu terjadi juga saat ini juga masih terjadi tadi pada pukul 14.20. Ini masih berlangsung. Kalau dekat itu harus, kalau semuanya kurang dari 2 km mereka ke sana, yang dikhawatirkannya itu debu. Erupsi besar terjadi pada hari Jumat lalu. Semburan abu vulkanik mencapai lebih dari 1.000 meter. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap beraktivitas seperti biasa. Sejauh ini aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak berpengaruh pada pelayaran kapal Roro Selat Sunda. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sujud syukur dilakukan Faturiza dan istrinya Citra Wulandari di samping mobilnya di halaman Mapolresta Bandar Lampung Minggu siang. Keduanya gembira setelah mobilnya yang sudah 3 tahun hilang akhirnya ditemukan. Faturiza merupakan warga Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Mobilnya hilang setelah disewa anggota sindikat penggelapan mobil rental asal Bandar Lampung. Saat itu pelaku menginformasikan bahwa mobil yang disewanya hilang saat diparkir di depan pertokoan. Saya apresiasi sebesar-besarnya kepada Polresta Bandar Lampung yang telah bekerja keras untuk menemukan mobil saya dan saya ucapkan terima kasih sudah sama bapak-bapak kaget yang jauh-jauh dari Lampung datang ke Bekasi untuk memberi kabar yang sangat membahagiakan buat kami berdua, yang dimana mobil telah hilang pada tahun 2019. Pelaku menjual mobil ke seorang penadah yang kini sudah ditangkap Polresta Bandar Lampung. Pelaku mengganti plat nomor polisi kendaraan. Polisi mengembalikan mobil korban secara gratis. Syarat pengambilan mobil, korban harus membawa BPKB dan STNK kendaraan. Ternyata benar, mereka menunjukkan bukti kepemilikannya berupa STNK BPKB dan melihatkan STPL pernah melakukan laporan ke Polsek Bekasi Timur tahun 2019. Kemudian korbannya kita arahkan untuk ke sini. Mobil korban disita dari 5 orang sindikat spesialis penggelapan mobil rental pada Selasa lalu. 4 orang yang terdiri dari 1 keluarga berperan sebagai pelaku penggelapan dan 1 lagi sebagai penadah yang merupakan warga Sumatera Selatan. Dari mereka, polisi menyita barang bukti 6 unit mobil. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tersangka ini atas nama Ilham. Kodim 0410 Bandar Lampung menggelar pertandingan sepak bola Liga Santri yang bekerja sama dengan 6 pondok pesantren. Liga Santri ini tercatat atlet sepak bola untuk ikut bertarung memperebutkan Piala Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat usai Lebaran mendatang. Saat ini sudah ada 6 tim yang akan bertanding yang merupakan juara dari masing-masing koramil yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kita berharap dari 6 tim yang akan melaksanakan kegiatan ini akan terpilih 1 tim yang juara yang nantinya bisa kita kirim untuk mewakili Korem, Kodam, dan mudah-mudahan bisa sampai ke Jakarta. Harapan kita seperti itu. Kejuaraan Liga Santri bekerja sama dengan Pemkot Bandar Lampung. Pertandingan digelar di Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Mudah-mudahan sukses. Tapi dengan diadakan liganya santri awal, insya Allah ke depan ya Piala Santri yang merebutkan Piala Kasat sukses, dan ke depan insya Allah mungkin pemerintah kota juga akan mengadakan turnamen bersama Forkopimda Kota Bandar Lampung, Pak Danwil, Pak Kapolres, dan juga Pak Ketua DPR.
Ketua DPR semuanya nanti di Kota Bandar Lampung. Pertandingan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pemain diwajibkan sudah divaksin minimal 2 kali. Mereka yang juara nantinya diharap dapat membawa nama Bandar Lampung ke kancah nasional saat perebutan Piala Kasat 2022. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Warga di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat mengisi masa pandemi COVID-19 dengan cara bertani jamur tiram. Mereka sudah mendapatkan hasil dari usahanya tersebut. Salah satunya adalah Agus Hartono. Ia belajar secara otodidak. Namun kini setelah lebih dari setahun, hasilnya sudah terlihat dan ia bisa mendapat penghasilan tambahan. Agus membuat bahan untuk menanam jamur dengan modal seadanya. Ia membeli sisa pemotongan kayu dari warga sekitar yang memiliki usaha tersebut. Kini ia sudah bisa panen 20 kg jamur tiram setiap minggunya. Namun pada bulan ini usahanya sedikit terkendala karena faktor cuaca ekstrim. Cuaca panas membuat perkembangan jamur tiram kurang maksimal meski penyiraman sudah rutin. Yang jelas cuaca ekstrim lah, cuaca ekstrim yang sangat panas ini menyebabkan ini pertumbuhan nggak normal, kemudian omset juga sangat menurun akhirnya. Biasanya kalau musim tidak seperti ini, berapa pendapatan terus dibandingkan pada saat ini? Adalah penurunan sampai 60-70% dari hari-hari biasa. Yang biasanya bisa mencapai 50-60 kilo, sekarang paling 20 bahkan sampai 15 kilo per hari. Kemudian sistem penyiramannya apa nggak kita tambah gitu? Sudah. Yang biasanya 1-2 kali per hari, di mana musim hujan itu paling sehari sekali, nah ini sampai 3-4 kali per hari. Dengan usaha budidaya jamur tiram yang terbilang sukses tersebut, Agus mengajak warga lainnya untuk tidak menyerah di masa pandemi seperti saat ini. Menurutnya, jika mau berusaha dan tidak mudah menyerah, maka akan terlihat hasilnya kemudian. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Maggot atau belatung atau larva lalat hitam rupanya bisa dijadikan pakan ternak ikan dan ayam. Tentu hal ini bisa menjadi alternatif bagi peternak ayam dan pembudidaya ikan untuk mengurangi pembelian pakan pabrikan yang kini harganya naik. Pembudidayaan maggot ini salah satunya dikembangkan oleh Evan Rio de Costa, warga desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Dengan bangunan 4x10 meter, Evan bisa memanen 300 kg maggot per 15 hari sekali. Pakan dari larva lalat hitam ini sangat mudah didapat dari sampah sayuran dan buah-buahan atau sisa makanan sehari-hari. Sampah-sampah tersebut kemudian dikumpulkan di satu tempat hingga difermentasikan untuk menghasilkan telur maggot. Kan kita pakai pakan pabrikan. Nah, melihat pakan pabrik ini kan posisinya mahal, jadi untuk kalangan peternak ayam kampung di desa itu kan kalau untuk beli pakan pabrikan kan mahal. Jadi kita ada timbul ide untuk budidaya maggot ini. Karena budidaya maggot ini dengan tempat yang sempit pun kita bisa dengan memanfaatkan organik, ya, sampah organik. Kita juga posisinya bisa meresap sampah-sampah organik yang ada di desa dan bisa nanti lari ke maggot. Dan untuk maggot sendiri memang tidak kalah bersaing dengan pakan pabrikan proteinnya, itu proteinnya di sekitar hampir di 35-40%. Harga maggot di kisaran 5 sampai dengan 8.000 rupiah per kilogram.
Budidaya ini membantu para peternak ayam sebagai makanan alternatif. Kandungan protein pada manggot juga tidak kalah dengan pakan pabrikan, yakni di atas 30%. Sejak harga pakan ayam naik, Evan mengaku kebanjiran pesanan. Pelanggan awal yang umumnya dari pembudidaya ikan kini bertambah dari peternak ayam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.